Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan senantiasa bergerak dalam kehidupan kita. Dia terus bergerak dan terus mendorong kita untuk maju. Mendorong kita untuk terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Mendorong kita untuk senantiasa terus menghidupi firman-Nya. Mendorong kita untuk senantiasa terus mengikuti jalan-jalannya. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Walaupun kita ada dalam situasi dan kondisi yang memang saat-saat ini kita sedang menghadapi, ya, kita sedang ada di tengah-tengah pandemi ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan takut. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan masih berperkara kepada kita. Tuhan masih memberkati engkau. Jangan khawatir, Tuhan masih mencurahkan isi hatinya kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang bertolak ke tempat yang dalam. Haleluya. Bertolak ke tempat yang dalam. Haleluya. Kisah ini pasti sudah tidak asing kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pertama kali dia mencari murid, saudaraku. Nah, bagaimana dia berjumpa dengan murid-murid waktu itu, saudaraku. Nah, kalau kita masih ingat, berarti fokus kita kepada siapa, saudaraku? Kepada tokoh-tokoh yang terkenal dalam Alkitab. Tidak lain tidak bukan adalah Petrus, Simon, dan Andreas. Luar biasa. Yang mereka ini adalah orang-orang nelayan, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka paham dengan situasi laut. Mereka piawai untuk menangkap ikan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi hari ini, tahukah saudara, Tuhan berkata kepada kita hal yang sama. Bertolaklah engkau ke tempat yang dalam. Nah, saya nggak tahu kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara hari ini tentang menghadapi pandemi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Sebenarnya pandemi ini memaksa kita untuk bertolak ke tempat yang dalam lagi. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita mau dalam lagi dan menyelami hati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita lebih dalam lagi untuk apa, Saudaraku? Menjadi pelaku firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, pada suatu hari Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Nah, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan baik. Betapa pentingnya firman Tuhan, luar biasa. Orang-orang saat itu haus sekali mendengar firman Tuhan. Haus sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Seharusnya dalam tekanan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus haus akan firman Tuhan. Perhatikan baik di sini, di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bagaimana orang banyak berbondong-bondong. Mereka itu berkumpul saudaraku yang kasih dalam Tuhan dan ingin mendengar firman Tuhan. Mereka begitu haus mendengar firman Tuhan. Mereka begitu membutuhkan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Lalu di sini, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus di sini di antara orang banyak, lalu kemudian ada perahu, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus tidak berfokus kepada orang banyak? Haleluya. Karena orang banyak itu mereka berfokus kepada apa? Berkatnya saja, kesembuhannya saja. Haleluya. Perhatikan baik. Mereka mau yang sakit disembuhkan, mereka mau yang lemah, yang apa persoalan mereka diselesaikan oleh Tuhan Yesus saat itu. Tapi lihat Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Nah, luar biasa. Tuhan Yesus itu senang juga apa ya namanya itu ya, keindahan alam ya. Senang apa namanya itu tentang apa ya, suasana yang baik, suasana yang indah gitu loh. Saya melihat di sini ya, Tuhan Yesus senang suasana yang baik, suasana yang indah. Nah, kemudian dia lihat di sini ya. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perhatikan baik. Nah, dia duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Luar biasa. Ada pesan yang luar biasa sini.
Haleluya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Nah, ada rahasia yang luar biasa sini yang disembunyikan oleh Tuhan Yesus. Biasanya orang mau melihat apa? Sesuatu dengan yang nyata, yang real, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah, ternyata Tuhan di sini memberikan suatu kayak simulasi. Berkatakan kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu. Lalu apa yang terjadi? Petrus ini berkata, Tuhan, kami sudah semalam-malaman menebarkan jalan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan berkata, bertolaklah lagi ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu. Lalu di sini Bapak Ibu Saudaraku, Simon dan Petrus mereka menaati saja. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka menebarkan jalannya dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Nah, ternyata yang rahasia tadi Saudaraku, di sini Tuhan Yesus buka rahasia itu. Dan dia berkata kepada Simon Petrus saat itu, ikutlah aku. Nah, luar biasa. Nah, dia dapat ikan, lalu sekarang dikatakan ikutlah aku. Haleluya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bertolak lebih dalam lagi dalam kehidupan kita, artinya dia mengajak Simon Petrus untuk dalam lagi, untuk bersama dengan Tuhan lebih dalam lagi. Artinya berkat ini hanya terbatas. Berkat yang mereka dapat, ikan yang mereka dapat itu terbatas. Tapi waktu dia ikut Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, itu akan mengalami berkat yang luar biasa, yang dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jangan takut untuk bertolak ke tempat yang dalam. Sekalipun mungkin dunia mengatakan gak mungkin, tapi waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk bertolak lagi lebih dalam lagi. Biarlah kehidupan kami terus Tuhan lebih jauh lagi melangkah Tuhan ke arah Kristus. Kami tidak berfokus terhadap apa hasil yang kami dapatkan hari ini, tapi kami fokus kepada kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Inilah kehidupan Simon Petrus dan teman-temannya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membukakan kepada kami rahasia yang luar biasa, supaya kami dalam kehidupan ini bertolak lebih dalam lagi. Kami meninggalkan asas-asas dasar kehidupan kami dan bertolak kepada pengenalan kami akan Kristus yang sempurna, supaya kami Tuhan berharga di mata-Mu, berarti di mata-Mu ya Tuhan, supaya kami Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Maka kalau Petrus Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi penjala manusia, maka Tuhan juga akan memakai kami Tuhan menjadi penjala manusia. Kami akan bertolak lebih dalam lagi untuk membagikan kasih-Mu, untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan, untuk mewartakan amanat agung-Mu Tuhan kepada banyak orang, supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.